Halo para kaum rebahan, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungannya. Kembali lagi di channelnya Tuyul Online TV. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film. Film yang akan kita rangkum kali ini yaitu berjudul Death Wish yang dirilis pada tahun 2018, tentang pembalasan dendam seorang ayah karena keluarganya dibunuh oleh para perampok. Daripada banyak basa-basi, mendingan kita langsung masuk saja ke alur videonya. Film dimulai dengan keadaan di kota Chicago di daerah Amerika Serikat. Keadaan di Chicago saat ini sangatlah kacau sekali. Di sana angka kejahatan naik sangat pesat karena pemerintah tidak tegas dalam menindak para kriminal di sana. Kemudian adegan memperlihatkan keadaan rumah sakit dan terlihat di sana seorang dokter bedah yang sedang menangani pasiennya. Dokter bedah tersebut bernama Paul dan film akan berfokus ke kisah hidup Paul dan juga keluarganya. Paul yang sedang menangani pasien di rumah sakit tersebut merasa kecewa karena dia gagal kembali menyelamatkan nyawa seseorang. Dikarenakan angka kriminal yang tinggi, maka rumah sakit juga menjadi penuh dengan korban-korban kriminalitas. Kemudian adegan pun berpindah ke rumah Paul. Terlihat Paul dengan sang istri yang bernama Lucy dan juga bersama sang anak yang bernama Jordan lagi sarapan pagi. Mereka terlihat bahagia karena baru saja Jordan sang anak baru diterima di suatu universitas ternama di Amerika Serikat. Kemudian Paul dan keluarga merayakan hal tersebut dengan acara makan-makan di suatu restoran. Di sana juga dihadiri oleh adik Paul yang bernama Frank. Frank ini sangat berbeda sekali dengan Paul. Frank orangnya sangat boros sekali, tidak seperti Paul yang hidupnya sudah tertata dengan rapi. Karena di situ terlihat setelah selesai acara makan, Frank ingin meminjam uang lagi kepada Paul. Setelah Frank meminjam uang, kemudian Frank pun pergi dari tempat tersebut. Lalu tak lama Paul didatangi oleh seorang tukang parkir. Kemudian Paul pun memberikan kunci mobilnya kepada orang tersebut. Diketahui tukang parkir tersebut bernama Miguel. Ketika di dalam mobil Paul, Miguel yang sudah punya rencana buruk terhadap Paul dan keluarga, dia pun mencari alamat rumah Paul dengan cara melihat histori perjalanan mobil tersebut melalui GPS-nya. Kemudian dia pun memotretnya. Karena sebelumnya Miguel sudah mendengar percakapan keluarga Paul yang keesokan malamnya akan pergi makan-makan untuk merayakan hari ulang tahun Paul. Dan di saat itulah Miguel akan menjarah rumah Paul yang lagi kosong. Adegan pun berganti ke malam ulang tahun Paul, di mana terlihat Paul dan istri sudah berdandan dan siap-siap akan berangkat ke restoran. Namun tiba-tiba HP Paul pun berdering. Telepon tersebut berasal dari rumah sakit, di mana di rumah sakit tersebut kedatangan pasien korban kriminal lagi. Akhirnya Paul pun membatalkan acara dinner dengan keluarganya. Dia pun pergi ke rumah sakit untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang dokter bedah. Di samping itu, istri dan anak Paul memutuskan untuk berbelanja bahan masakan dan memasak makanan kesukaan Paul di rumah saja. Namun ketika istri dan anak Paul baru ingin memulai masak, mereka dikejutkan oleh kedatangan orang jahat bertopeng yang berjumlah 3 orang. Para orang bertopeng ini ingin merampok rumah Paul. Di situ salah satu dari mereka menodongkan senjata kepada Jordan. Melihat itu, Lucy pun menuruti apa yang para perampok suruh. Lucy menunjukkan tempat penyimpanan uang kepada para perampok. Namun salah satu orang yang memegang Jordan malah melecehkan Jordan. Jordan yang tak terima, dia pun menyerang salah satu perampok tersebut dengan goresan manja di muka perampok tersebut. Perampok yang tak terima, dia langsung menodongkan senjata kepada Jordan. Namun hal tersebut dilarang oleh teman perampok lainnya. Lucy yang mengetahui hal tersebut merasa tidak terima juga. Dan ketika ada kesempatan, Lucy menyerang perampok tersebut menggunakan air panas yang masih ada di atas kompor. Lucy menyiramkan air panas tersebut ke salah satu perampok itu. Namun perampok yang tadi sudah menodongkan senjata kepada Lucy, dia langsung menembakkan pistolnya dengan sebanyak 2 kali, di mana Paul sedang menjalankan operasi bedahnya. Paul yang sedang bekerja tersebut mendapatkan panggilan darurat dari pasien lain yang baru datang. Diketahui 2 korban tersebut ialah anak dan istri Paul. Paul yang mengetahui hal tersebut merasa sangat syok. Ditambah lagi, istri Paul yaitu Lucy harus meninggal di tangan para perampok sadis tersebut. Paul pun terlihat sangat sedih di depan jasad sang istri. Namun beruntungnya Jordan sang anak masih hidup, meskipun dengan keadaan kritis. Adegan pun berpindah ke Paul yang sedang diinterogasi
diinterogasi oleh polisi tentang barang-barang apa saja yang perampok ambil di dalam rumahnya. Di situ Paul terlihat masih sangat sedih dan terpukul dengan kematian istrinya. Diketahui barang yang hilang ialah uang sebesar 2.000 US dollar, cincin dan juga jam tangan. Adegan pun berpindah ke Paul yang sedang menjaga Jordan, anaknya, yang sampai saat ini masih berbaring koma. Di situ Paul pun terpaksa meninggalkan Jordan karena dia harus memakamkan jenazah istrinya, yaitu Lucy. Ketika dalam perjalanan pulang, ayah Lucy atau mertua Paul tiba-tiba saja menghentikan mobil yang dia kendarai setelah dia melihat dua orang pencuri yang sedang berada di peternakannya. Kemudian dia turun sambil membawa senjata api yang dia punya. Dia pun langsung menembak para pencuri itu. Kemudian di situ mertua Paul bilang jika polisi itu tidak pernah bisa membuat jera para orang-orang jahat dalam melakukan hal kejahatan. Dari situlah Paul mulai sadar jika polisi tidak akan membantu kasus yang dialami saat ini. Sejak saat itu juga, Paul mulai berpikir dan menyesali kenapa dia tidak bisa menjaga keluarganya. Ketika Paul pergi ke kantor polisi, dia melihat berkas-berkas kasus yang sudah sangat menumpuk. Ditambah lagi, para polisi yang menangani kasus Paul itu kinerjanya sangat lambat. Padahal Paul yang sudah menyewa seorang detektif yang bernama Kevin, namun tetap saja semua kinerjanya lambat. Adegan pun berganti ke Paul yang sedang berjalan kaki di malam hari. Dia melihat suatu tindak kriminal yang ada di jalan tersebut dengan korban seorang perempuan. Lalu Paul berinisiatif ingin menolong wanita tersebut. Namun naas, di situ Paul malah dihajar oleh para bandit-bandit tersebut. Kemudian adegan berganti ke Paul yang mendatangi toko senjata api. Namun dia mengurungkan niatnya untuk membeli senjata api tersebut, dikarenakan untuk mempunyai senjata api harus memiliki izin resmi dan mengurus surat-suratnya. Adegan pun berganti ke Paul yang berada di rumah sakit. Di situ terlihat seorang pasien yang baru datang dengan keadaan yang cukup parah. Pasien tersebut ialah korban kekerasan kriminal juga. Ketika pasien tersebut ditangani oleh Paul, tiba-tiba saja sebuah pistol terjatuh dari kantong bajunya. Ketika semua orang tidak menyadari hal itu, Paul langsung menendang pelan pistol tersebut ke bawah kasur. Kemudian Paul membawa pistol tersebut tanpa diketahui siapapun. Lalu kemudian adegan berganti ke Paul yang sedang belajar menembak di suatu bangunan kosong. Dia mempelajari hal tersebut dari sebuah video tutorial. Paul belajar membongkar, merakit, dan cara mengisi peluru. Hingga pada akhirnya Paul pun berhasil mempelajari semuanya. Paul mempelajari itu semua karena dia ingin melindungi orang-orang yang tertindas dari kejahatan kriminal. Di suatu malam, Paul sengaja berjalan sendirian di tempat-tempat rawan yang biasa terjadi tindak kriminal. Dia memakai hoodie untuk menutupi kepalanya yang botak. Tak lama, dia pun melihat aksi kejahatan yang dia cari. Paul langsung berteriak melerai para rampok. Namun para perampok berusaha menabrak Paul. Paul yang sudah berbaring, dia langsung menembak ke arah mobil yang berusaha menabraknya, hingga mobil pun hilang kendali. Lalu mobil pun menabrak tiang listrik. Salah satu perampok sempat menembak ke arah Paul hingga mengenai tangan kanannya. Namun Paul yang masih diberikan keberuntungan, dia berhasil membabat habis para perampok tersebut dengan pistol yang ia punya menggunakan tangan kirinya. Setelah itu Paul segera bergegas cepat meninggalkan tempat kejadian karena takut identitasnya diketahui. Namun ketika Paul menjalankan aksinya tadi, seseorang berhasil merekam kejadian tersebut menggunakan ponsel. Tak lama polisi pun datang ke TKP. Di situ terlihat detektif Kevin yang lagi melihat video dari orang yang merekam aksi Paul. Di situ Paul dianggap malaikat oleh para korban karena aksi yang Paul lakukan itu sangatlah berani dan hebat. Kevin yang masih melihat video Paul, dia melihat suatu keganjilan karena di situ Paul menggunakan tangan kiri untuk menembak. Adegan pun berpindah ke Paul yang mengobati luka di tangan kanannya. Di situ dia melihat berita yang lagi viral, yang tak lain ialah video dirinya ketika melakukan aksi tembak-menembak dengan para perampok. Video tersebut berhasil viral dan mendapatkan pujian dari seluruh masyarakat setempat. Dari situ, Paul merasa sangat tenang dan juga bangga dengan aksinya. Adegan berganti ke Paul yang sedang berada di rumah sakit. Di situ dia mendapatkan pasien seorang anak kecil dengan luka tembak di kakinya. Diketahui bocil tersebut bekerja kepada bandar narkoboy sebagai kurir pengantar barang. Bocil tersebut menceritakan kepada Paul tentang identitas bandar narkoboy. Dia bilang jika si bandar narkoboy menggunakan identitas sebagai seorang penjual es krim di wilayahnya. Dari situ, Paul pun merasa sangat gatal dan ingin segera menjumpai si bandar narkoboy tersebut. Kemudian, adegan berganti ke Paul yang sudah berada di wilayah tempat si bocil tersebut tinggal.
Dia pun mencari ciri-ciri orang yang disebutkan si bocil tadi. Paul berpakaian seperti biasa, menggunakan hoodie untuk menutup kepalanya yang botak. Kemudian Paul pun menghampiri si penjual es krim yang sudah ditemukannya. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung menembak mati kedua orang tersebut. Lalu setelah itu seperti biasa, Paul langsung menghilangkan jejaknya dari tempat kejadian. Aksi Paul pun semakin viral di media sosial dan juga di televisi. Singkat cerita, di suatu hari ketika Paul bekerja di rumah sakit, dia menemukan petunjuk atas perampokan yang dialami oleh keluarganya. Seorang pasien kriminal yang Paul tangani terlihat dia memakai jam tangan milik Paul. Dari situ Paul yang menyadari jika pasien tersebut ialah petugas parkir yang tempo hari pernah ia temui di restoran. Namun pasien tersebut malah meninggal dunia. Kemudian Paul pun menghampiri mobil ambulan yang tadi membawa si tukang parkir tersebut. Di situ Paul berhasil menemukan HP milik si tukang parkir. Dari HP tersebut dia berhasil menemukan sebuah petunjuk. Paul mendatangi sebuah kafe atau bar yang diketahui bar tersebut ialah penadah barang hasil curian. Di situ Paul pun beradu tembak dengan pemilik kafe tersebut. Paul pun berhasil membunuh semua pelayan di sana, juga berhasil mendapatkan informasi nama-nama orang yang berhasil membunuh istrinya. Kemudian Paul pun mendatangi sebuah bengkel di mana bengkel tersebut milik si pelaku pembunuhan lainnya. Terlihat Paul menginterogasi si pemilik bengkel, dan si pemilik bengkel juga memberitahu nama lain yang ikut merampok rumah Paul. Setelah itu si pemilik bengkel pun dihabisi oleh Paul dengan menindihkan mobil yang sedang dia servis. Diketahui nama si perampok terakhir itu ialah Knox. Knox ialah bukan orang sembarangan, karena di situ Knox sendiri yang menghubungi Paul untuk didatangi. Singkat cerita, Paul pun mendatangi kediaman Knox, yaitu ialah di suatu bar. Setelah sampai, Paul pun sempat menelpon Knox. Diketahui ternyata Knox sedang berada di toilet. Lalu adegan baku tembak pun terjadi antara Paul dan juga Knox. Di situ tidak ada yang menang dan juga tidak ada yang kalah. Lalu adegan pun berganti ke Knox yang berada di rumah sakit. Dia dibawa ke rumah sakit karena terkena tembakan dari Paul. Namun di sini Knox sudah menyadari jika orang yang beradu tembak dengan dirinya ialah Paul, sang dokter bedah. Di situ Knox juga didatangi Kevin, si detektif. Knox mengungkapkan jika sosok malaikat yang suka memburu penjahat itu ialah Paul. Di sisi lain, Paul yang berada di rumah juga terlihat sedang mengobati luka tembaknya. Ketika Paul di rumah, dia sangat kaget melihat Frank sang adik sudah berada di rumahnya. Di situ Frank juga sudah mengetahui jika Paul lah yang selama ini memberantas para penjahat. Tak lama detektif pun datang ke rumah Paul, namun yang menyambutnya ialah Frank. Di situ Frank berusaha menyembunyikan keberadaan Paul. Lalu keesokan harinya di rumah sakit, Paul mendatangi Jordan. Di situ Jordan yang keadaannya sudah membaik, sudah bisa pulang ke rumah. Paul pun membawa Jordan. Namun ketika di lift rumah sakit, Paul dan Jordan berada satu lift dengan Knox. Di situ Knox sempat bertegur sapa dengan Jordan. Namun Paul yang tahu akan siapa itu Knox hanya diam saja. Kemudian Paul pun membeli senjata api resmi ke toko yang pernah ia datangi tempo hari dulu. Masih di malam itu juga, Paul yang di rumah hanya berdua dengan putrinya. Mereka didatangi para perampok yang mengendap-endap mendekati rumah Paul. Namun di situ Paul mengetahui kedatangan para perampok tersebut. Paul pun mulai mengamankan Jordan ke ruangan khusus di bawah tangga dan meminta Jordan untuk segera menghubungi polisi. Satu demi satu, para penjahat pun ditembak Paul. Di ruangan lain, Paul berhasil tertembak lengannya oleh Knox hingga dia bersimpuh duduk di kursi sofa yang berada di ruangan tersebut. Namun di situ Jordan berteriak. Hal tersebut membuat Knox memalingkan fokusnya ke suara teriakan Jordan. Dari situ, Paul pun mengambil pistol yang sudah dia siapkan di bawah meja tepat dekat kursi yang ia duduki. Sontak saja, Paul langsung menembaki Knox hingga Knox mati. Seperti biasa, para polisi pun datang ketika masalah sudah selesai. Di situ Paul mengakui semua yang telah ia lakukan. Paul berkata jika ia hanya ingin melindungi orang-orang yang menjadi korban akibat kriminal, juga membela diri atas apa yang dia lakukan kepada Knox. Semua itu ia lakukan hanyalah atas dasar membela diri saja. Dan film pun selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Guys, nyet, capek.